itu mengikuti sifat-sifat hidrolika maupun hidrologi dari sisi sifat airnya ya, keilmuannya ya. Nah, sekarang karena tadi kemarin kita sudah mengetahui bahwa salah satu bidang teknik sipil itu yaitu berkaitan dengan itu dengan perencanaan bangunan sipil. Ya. Tapi dengan merencanakan bangunan sipil itu harus melihat sifat-sifat air dan polanya, baik hidrologinya maupun hidrolika yang semester lalu sudah Anda tempuh. Ya. Nah, kalau dulu sudah sifat-sifat hidrolikanya, sekarang besarannya bagaimana? Nah, baru sudah masuk ke besarannya ini, itu dari siklus hidrologi, ini nggak tahu, kemarin kan sudah yang lengkap itu ya, jadi ada penguapan, ini macam-macam gambar ini kalau saudara membuka website itu pasti macam-macam cara penggambarannya ya. Salah satunya juga seperti ini ya. Yang kemarin sudah saya singgung bahwa hidrologi itu kita sebenarnya hanya di area daratan ini aja ya. Jadi hujan yang turun di laut hampir 400, sedangkan yang di sini yang di daratan 100-an ya mungkin antara 1/3 sampai 1/4 dari keseluruhannya ya, atau iya 1/4 dari sini. Ini kalau ini kan hampir 1/4 atau 3,5 ya. Jadi yang turun di sini, dan 113 ini yang 73, jadi sekitar 70%-an ya, itu datang dari penguapan di daratan ini sendiri. Nah, karena ada yang keluar ke sini, maka nanti harus seimbang ke sana ini. Ya, karena siklus. Bisa saja kalau dilihat yang dari laut mengalir ke daratan lewat awan, lewat udara dalam 40, berarti keluarnya di sini melalui sungai 38, melalui tanah 2. Kecil sekali. Kalau matematika hitungannya mesti keluar sama ya. 38 tambah 2 sama dengan 40. Dan ada yang muter di sini sendiri 73. Satuannya di sini ditulisnya enggak ya. Tapi biasanya ini kalau lihat angka-angka presisinya ini sudah dalam juta kilometer kubik. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ini yang mengalir, yang diam di laut ini, yang kemarin juga sudah ada yang bantu ngitung, hanya 97% itu di lautnya ya tentu saja ya besar sekali. Sehingga yang di darat ini yang mengalir, yang berputar, yang diem ini 1,3, yang berputar itu 413 ini. 413 jujur sekali dibanding dengan itu ya. Oke, saya kira ini sudah paham. Nah, oleh karena itu, karena kita nanti berada di daratan untuk mempelajari kaitannya dengan kebutuhan air dan bagaimana kaitannya dengan pengendalian air kalau terjadi hujan gitu ya. Oh sudah ya.
Nah, kalau saya ini kan bisa digeser. Oke, ini penggambaran lain lagi, tapi ditunjukkan dengan judul-judulnya ya. Nah, nomor 1 dan 2 itu penguapan ya, transpirasi dan evaporasi. Gimana cara ini? Ya, ini harus saya geser. Oke. Ada evaporasi, penguapan yang langsung dari permukaan air. Ya, ini di pelajaran SMA, SMP mesti ada. Tapi yang mungkin kadang tidak tersebutkan itu adalah transpirasi. Transpirasi itu lepasnya atau menguapnya air itu setelah melalui proses metabolismenya pohon ya atau tanaman. Jadi tanaman, kita lihat tanaman subur-subur kan butuh air dari akar naik, dan setelah lepas di atas seperti kita bernafas yang dikeluarkan zatnya yang tidak dibutuhkan ya, zat CO2-nya itu. Ini namanya transpirasi. Ya. Kalau evaporasi itu langsung dari permukaan air. Nah, ini nah, yang ini transpirasi. Oke, Kak. Kemudian ini yang sangat penting itu nanti bagi kita untuk menentukan suatu areal. Itu kan misalnya area rumput gitu ya, atau ada tanaman apa ada tanaman padi atau jagung atau tanaman lain di halaman. Itu kalau mau mengukur mana yang luasnya air dan mana yang luasnya pohonan, atau paling nggak gini, berapa air yang mengalami evaporasi dan berapa air yang mengalami transpirasi, itu sulit memisahkan. Jadi ya dianggap aja satu area, misalnya di kampus ITS, seluruh kampus ITS ini 180 hektar, nah nggak bisa kan, nggak bisa sulit untuk memisahkan mana yang mengalami evaporasi dan mana yang mengalami transpirasi dari tanaman, saking banyaknya juga. Maka di dalam perhitungan hidrologi digabungkan menjadi evapotranspirasi ini. Evapotranspirasi. Baik ya. 3 dan 4 ini hujan, ini apa? Awan ya. Ini awan dan penyebab hujan ini untuk perpindahan dari laut ke darat, karena yang daratan tadi lautnya hutang, sudah dikirim dari aliran sungai dan aliran air tanah yang tadi angkanya 38 dan 4, jadi 40 itu harus disiklus kembali ke daratan ya. Oke. Di situ kita tidak terlalu konsen karena tidak berkaitan langsung dengan infrastruktur sipil. Jadi kita ngawalikan infrastruktur sipil. Yang berkaitan nanti yang sudah sampai di darat ya, atau bahkan sudah menjelang di laut. Karena itu yang bagian nomor 3 dan 4 itu kita tidak pelajari ya. Awan, penyebab hujan dan sebagainya, bolehlah kalau secara fisik dipelajari kapan awan itu bisa berbentuk bintik-bintik air turun. Nah, tapi dari sisi hidrologi yang kuantitatif, kan tadi kan secara fisik ya, secara kuantitatif itu
Ya terserahlah ini cara jadinya seperti apa. Saya penting butuh berapa jumlah air yang turun di daratan ini. Dia nanti akan diukur. Ya. Nah yang turun di daratan ini ada 3 macam. Ada hujan air, hujan es, hujan salju. Tapi umumnya di Indonesia hanya terjadi hujan air saja. Hujan salju hanya di daerah yang belahan bumi jauh dari khatulistiwa yang ke utara, ya, seperti Jepang, Eropa, ya, Amerika Utara, dan juga di belahan selatan. Di selatan jauh karena lebih luas lautnya dibanding dengan daratannya. Ya. Ya hujannya terjadi tapi langsung turun ke laut. Oke, sehingga ini tidak terlalu concern. Kita yang melihat terkait lagi adalah infiltrasi. Ini rembesan ke dalam tanah. Kenapa kita harus pelajari? Karena nanti yang turun ke daratan itu tidak tidak semuanya mengalir di permukaan dan mengalir di sungai. Yang disebut sebagai overland flow ini adalah aliran yang di atasnya ya. Nah, yang terjadi adalah infiltrasi ini ya. Ada infiltrasi, ada yang mengalir. Ada yang ke sana, ada yang ke bawah, gampang di gambarnya bisa kelihatan. Infiltrasi ini berlanjut ke bawah untuk mengisi muka air tanah. Jadi muka air tanah itu adalah pada batas airnya jenuh ya, pori-pori tanah ya. Kalau yang sudah belajar mengenai mekanika tanah, geoteknik, yang mekanika tanahnya itu di tanah yang kita injak ini ada pori-pori, jadi tidak padat seperti batu gitu ya. Tapi ada pori-pori karena berupa butiran-butiran, bisa butiran besar kerikil, bisa butiran kecil-kecil lembut sekali, tapi di antara masih tetap ada. Nah, di antara pori-pori itu ada yang berongga, maksudnya tidak terisi oleh air. Kalau ini diteruskan, maka ini akan terisi oleh air, ya. Namanya menjadi perkolasi. Infiltrasi dilanjutkan dengan perkolasi. Nah, yang di daerah jenuh ini juga airnya akan mengalir ke laut yang mengisi tadi saya bilang 2 juta kubik dalam satu dunia ya. Nama ada juga yang mengalir di permukaan, ada juga yang mengalir di yang agak rongga-rongga ini ya, karena gaya berat airnya sendiri itu bisa mengalir dan kadang-kadang masuk ke sungai dulu yang sebelah atas. Kalau yang bawah ini menjaga keseimbangan sungai ini. Jadi sungai atau danau ya, tapi biasanya sungai juga bisa. Sungai itu muka airnya itu biasanya sepadan dengan tinggi muka air tanah, MAT ini muka air tanah. Di mana yang bawah ini jenuh air, butiran-butirannya terisi air. Yang saya mungkin membayangkan kalau jenuh dan tidaknya itu, kalau Anda beli es yang pakai es batu pokoknya ya. Nah, ini saya coba supaya ya mungkin ini gelas. Nah, kemudian saya isi dengan es batu. Kok ada bulat? Oh, bulatnya gini nih. Ya. Nggak usah penuh-penuh terus.
harusnya kalau es batu kan tergantung ya. Nah maka ini kalau gelas ini saya isi dengan air ya, atau teh atau Coca-Cola ya. Kalau diisi cuma sedikit kan hanya terisi di sini misalnya, walaupun es batunya berada di atasnya ya. Nah maka dari itu yang di bawah ini kan terisi air cairan semua yang di bawah ini. Yang di atas ini berongga, jadi es batunya gerongong. Atau kalau misalnya mau diminum habis es batunya belum cair, maka ini sampai ke bawah tidak ada yang jenuh. Nah oleh karena itu seperti ilustrasi tadi, yang di sini menjadi infiltrasi ya, dari sini ke sini menjadi perkolasi, jadi menumpuknya ke daerah jenuh. Nah ini kan ilustrasi saja. Nah, jadi seperti ini bisa membuat muka air tanah. Gimana air tanah ini kalau dibangun sebuah sumur, ini permukaannya seperti di sini. Jadi kalau dibangun sebuah dibuatkan sumur gitu ya, di sebelah sini. Nah, muka air sumurnya kedalamannya persis pada muka air tanah di situ. Walaupun di kiri kanannya masuk. Itu logika ya, jangan berhubungan atau apa. Nah, oleh karena itu ada yang namanya interflow. Jadi ada istilah interflow dan groundwater flow. Interflow itu yang atas ini, yang di antara permukaan tanah sampai muka air tanah. Ini ya, nomor 8 ya, 8 interflow. Yang nomor 11 groundwater flow. Yang nomor 7 dan 8 ini surface runoff ya. Tapi 8-nya sebenarnya interflow di bawahnya, jadi run off ya ada yang maksud. Jadi nomor 7 ini yang overland flow itu ditambah interflow itu masuk di dalam surface run off. Lah moisture content mana? 9 di mana? Di sini. Jadi sama kalau jenuh ini tadi, kalau yang di atasnya sini moisture ya, basah karena ada unsur udara juga yang mengisi di situ. Kalau di sini unsur udara tidak ada lagi yang di bawah garis air yang kita isi ke dalam air es di gelas itu ya. Jadi ini walaupun sederhana tapi harus diingat, dipelajari ya, karena di dalam nanti melakukan perencanaan untuk bangunan-bangunan sipil itu logikanya harus jalan. Jadi tidak rumusnya saja hurufnya ini kali ini akar sekian gitu. Nah itu nanti kalau salah ngitung nggak tahu ya, misalnya wah ini pengurangan salah berarti salahnya di mana nggak bisa dilacak. Jadi secara fisiknya itu harus bisa diikuti, harus bisa dipahami. Ini siklus hidrologi yang kita lihat. Sementara ini sudah cukup mengenai apa istilahnya nih, siklus hidrologi dan unsurnya ya. Oh enggak ditulis di sana. Jadi ini adalah parameter-parameter yang terjadi pada siklus hidrologi. Ya. Terserah mulainya dari mana. Ya. Tapi kalau karena kita berada di darat, ya kita terima pertama itu adalah air hujan. Dan air hujan itu adalah sumber dari segala sumber air yang
kita butuhkan di sini. Apakah di permukaan, apakah di air tanah, apakah di mana lagi. Itu adalah budgetnya ya. Nah, jadi air itu sudah ditakdirkan seperti itulah untuk bisa membantu kita. Dan setelah mengalir di sungai, kita bisa memanfaatkan. Masuk ke dalam tanah, bisa dimanfaatkan dengan proses evapotranspirasi atau transpirasinya tanaman untuk membuat alam kita ini cukup bagus. Kalau tengah-tengah ada yang tanya silakan dipotong, nggak usah ini. Sementara ini kedengaran ya masih suara saya? Kedengaran Pak. Jelas Pak. Ya, ya minta respon aja. Saya khawatir suatu terputus karena koneksi. Oke ya, ini kalau nggak ada yang saya hapus merah-merahnya. Ya, jadi ingat presipitasi itu hujan, run off itu yang mengalir, kemudian ada infiltrasi yang turun diteruskan dengan perkolasi. Kalau yang menguap itu ada evaporasi dan transpirasi. Ya, naik ini memang kalau turun kan kita sudah bisa menandai loh ini punya gravitasi ya turun. Tapi yang hebatnya itu air bisa naik. Berupa uap air, terbawa angin atau apa, itu yang hebat yang kita. Oke, saya lanjutkan lagi, saya clear dulu merah-merahnya. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sumber dari sebuah dari sumber air semuanya itu asalnya itu dari hujan. Jadi bukan dari bawah tanah. Yang energinya mulai kuatnya itu kan mulai dari hujan, dapat bisa turun, mengalir di sungai, mempunyai energi lagi untuk turun, untuk bergerak, untuk masuk ke dalam tanah. Yang menguapnya itu energi yang diberikan oleh dari energi panas yang akan dapat cahaya atau memang jadi gas ya. Setelah dipakai jadi gas, itu terjadi terus menerus. Oleh karena itu seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa karena asal muasalnya itu harus dari hujan, maka kita nanti pertama-tama harus menghitung banyaknya hujan ini. Ya, banyaknya hujan. Karena ini masuk di sini ya. Ini potongan dari, kalau sudah mau bisa menggambar teknik kan, katakan ini sudah potongan dari catchment ini ya. Ini batasnya kelihatan ya, merah-merah putus-putus ini ya. Kelihatan Pak. Ya, ya. Ya, ini ilustrasi diambil 5 buku seperti itu. Nah, ini bisa jadi saya melihat ke arah sana ya, potongan yang di arah sana ya, itu adalah hasilnya ini, potongan ke arah sana, sehingga di sini ada bukit, di sini ada bukit dan berkeliling. Dan saya kira di alam kita ini ya, perhatikanlah kalau misalnya sedang pergi ke gunung atau lihat dari jauh, pasti di sekitar rumah itu kelihatan ada gunung, ada ini. Nah, itu sumbernya dari akan berkumpul di sungai ini. Nah, kalau sungainya tidak mampu, ya meluap. Ini akan turun ke sini ya. Dan hujan ini makanya hanya dibatasi daerah aliran sungai ini. Dibatasi, dia akan mengalir ke sungai, dan sungainya setelah sampai menumpuk di jalur sungai ini berjalan ke arah hilir, dan kita bisa mengukur di outletnya ini.
Nah, daerah di antara ini kalau di Anu dan pasti harus ingat, daerah yang di antara yang kalau turun hujan di situ, maka airnya akan menuju ke satu sungai, itu disebut sebagai catchment area. Catchment menangkap area yang daerah tangkapan lah. Ada yang menyebut sebagai watershed. Watershed, jadi tapi apa? Tempat ngumpulnya air lah paling enggak ya. Ada yang nyebut pematusan, bisa patusan, bisa pematusan. Di Surabaya menggunakan pematusan, atau istilah patus itu dari mana ya. Yang penting sama maksudnya. Ada yang menyebutkan drainage area, ya. Luas yang harus dilayani di drainage. Bahasa Inggris ada selain catchment, ada sebut sebagai basin. Basin itu kan baskom, panci. Ya bentuknya seperti panci ya. River basin itu ini sungainya, pancinya itu ya ini. Ya. Sebut sebagai river basin. Macam-macam silakan, tapi logikanya itu adalah kita ngurusi hujan yang turun ke sungai di situ. Nah, dengan menampungnya ini itu yang kita sibuk di situ. Ya kalau daerahnya kecil seperti ini, tapi biasanya kan daerahnya luas, berkilo-kilometer jalannya air tersebut ya. Seperti saya sebutkan di kemarin, kalau kali Berantas itu berkeliling berapa ratus kilometer, mulai dari Malang, muter Solo juga seperti itu. Oke, saya kira sudah paham ya konsep catchment area. Ada yang menyebutnya sebagai DAS, daerah aliran sungai. Katanya DAS. Jadi sering kalau mendengarkan baca-bacanya ada istilah DAS, yaitu sebenarnya catchment area, ya. Daerah aliran sungai. Oke, saya anggap sudah ada pertanyaan di sini mengenai DAS. Jadi batasnya itu adalah di sini. Ini kalau dilihat dari atas, kalau dilihat dari samping, dari atas ini, kalau dilihat dari potongan adalah yang di bawah ini. Nah, jadi nanti ada latihan membuat DAS secara manual, tapi mungkin saya tanya dulu tim yang lain sudah membuat tugas kelas paralel lain biar sama adil ya. Oke, ini berarti harus saya hapus dulu. Nah, kalau nggak bisa turun lagi. Baik, sudah tahu ya daerahnya sekarang. Ini aja sifatnya gambar-gambar saja ya, gunung tadi itu. Nah ini kalau ini dasnya kecil-kecil ini, Gunung Batok ini. Itu langsung ngerocok, jadi seperti talang ini ya. Dasnya seperti talang. Langsung mengalir ke sana, ini seperti atap. Ya, ini yang di sana, yang di gunung lainnya yang seperti itu. Ini kalau dilihat dari atas, kayak kelihatan seperti talang itu ini tadi. Kalau ada yang sudah pernah ke Gunung Bromo, gunungnya itu malah ya lebih sedikit lah dari itu, tapi tidak berupa seperti Gunung Semeru. Ya, ini gunungnya itu berada di daerah namanya kaldera ini. Daerah itu laut pasir. Mungkin dulu sumber pasirnya itu dari letusan-letusan ini akhirnya menumpuk terus di situ. Ya mirip lah kalau yang sudah melihat di mana lumpur Sidoarjo ya, lumpur di Tanggulangin sana.
porong. Ya. Itu akhirnya melebar. Tapi di sini kan hanya luap keluaran sedikit. Nah nanti akan jadi kuliah hari ini sampai ke batas das sebenarnya. Kalau yang hitam kan tahu ya, kalau ini garis kontur ya. Tahu? Namanya garis kontur ya. Nah sekarang ini karena nggak ada angkanya ya, tapi kita bisa tahu karena ini laut ya. Jadi di sini daerah laut, di sini gunungnya. Jadi dalam bentuk seperti ini kita sudah harus tahu bahwa selain berkumpul ini sungainya mesti berkumpul, bukan memisah ke sana ya, bukan dari sini mengarah ke atas. Tapi kalau ini kelihatannya berkumpul karena gunung-gunung seperti itu tadi. Nanti berbeda dengan keperluan distribusi air irigasi lain ya, ini masih hidrologinya. Coba kalau berarti ini katakan setiap garis ini naik 1 meter misalnya ya. Saya cuma aja. Lebih tinggi mana kontur yang ini ya dengan kontur yang saya beri tanda silang ini. Ini yang bundar apa yang silang lebih tinggi? Yang bundar, Pak. Bundar, Pak. Yang bundar. Oke. Sekarang kalau ini silang ini dengan yang bundar ini lebih tinggi, Pak. Sama karena berkeliling. Nah, saya ingin tanya, yang ini ya, lembah atau bukit? Nah, yang bundar ini kan kontur tahu ya, kontur itu adalah titik-titik yang menghubungkan tempat dengan ketinggian sama, ya, ketinggian yang sama. Ini yang agak jauh sekarang ya. Ini tadi masih bertanya saya. Ini memang interpretasinya harus ada data. Kalau ini lebih tinggi berarti bukit. Ya. Kalau ini ternyata sama dengan ini, yang silang dengan lingkaran dengan yang ini sama, berarti ini ada bolongan. Tapi kalau ini lebih tinggi, kalau sama itu bolong, kalau ini tinggi, lebih tinggi berarti ini bukit ya, berarti naik ini ke sininya. Sekarang kita bisa melihat enggak ini kontur ini silang ya dengan yang silang yang di sini. Ini lebih tinggi mana? Silang yang atas ini dengan silang yang ini. Kelihatan enggak? Menurut. Mudah-mudahan di laptopnya kelihatan ya. Karena yang lebih tinggi. Yang bawah. Yang bawah lebih tinggi ya. Ini kita urut. Di sini ya. Berarti ini kemana? Ke sini ya? Lebih rendah dong. Yang ini di atasnya lagi. Atau ini ganti kita urut ke sana. Ini ke sini. Kemana ini? Oh ini ke sini. Ya ke sini. Nah, ini temannya. Nah, lebih rendah satu ini. Yang bawah ini lebih rendah
dibanding ini sama posisinya dengan yang bulat ini. Kalau saya urut tadi, ya mudah-mudahan nanti itu paham ya. Gimana? Paham banget. Paham ya? Betul ya kira-kira. Cuma kok jauh sekali tadi ini potongnya ke sini. Kok ini ternyata di sini selisihnya hanya satu apa? Betul nggak nih? Ini kalau saya urut yang lingkaran ini, oh ke sini ya. Oh, enggak. Yang silang ke sini, ke sini, ke sini, sini berhentinya di sini. Mungkin harus terus dulu ya, cuma nggak kelihatan ini sepinggan nih. Mungkin harus mas sampai belok ke sini baru kita tahu. Karena jalur ketutupan tulisan ini. Ya. Atau ini yang satu ini bawah ini betul enggak? Nah, bingung saya. Belum malah di atasnya ya. Ya jadi lebih rendah. Oke, bisa di atasnya 2, bisa 1 ini agak membingungkan. Jadi membuat garisnya adalah seperti itu. Mungkin minggu depan nanti saya tanya untuk bisa latihan seperti ini. Saya sudah nyiapkan, belum saya siapkan, soalnya masih ada. Tahu ya, berarti kontur lah. Saya akan memberikan anu aja. Ada pertanyaan sampai di penentuan batas das itu? Yang tadinya tujuannya ke sini ya. Ini ya. Berarti harus turun. Berarti konturnya itu ya di sini-sini itu tadi. Kalau ini dibuat garis kontur yang di sini. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak. Apa? Mau bertanya Pak. Oh, silakan. Itu kan Pak, daerah aliran sungainya udah ada di batas itu Pak. Ya. Yang di luar daerah aliran sungai itu berarti dia bagaimana Pak? Terus sebutan itu apa Pak? Bagus pertanyaannya. Ini saya coreti di sini. Di luar ini berarti ada sungai lain. Ada sungai lain di sini. Ya. Di sini juga ada sungai lain. Mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah, tergantung dari itu tadi. Jadi kalau ada hujan lagi, berarti di sini nanti akan ada sungai lain yang warna biru ya. Ya, berarti nanti di sini akan ada sungai lain yang menuju ke sini. Dari itu ini nggak mau, nah berarti ini ketabrak nggak mungkin ya, tapi saya kelewatan tadi. Artinya batasnya itu nanti akan jadi kalau sini titik kontrolnya sama di sini, berarti di sini akan ada batas catchment tetangganya. Nah pasti di sini ada alur-alur yang langsung ya, yang langsung masuk ke punya jalur sendiri. Nggak bisa hilang ya. Oke ya. Kalau ini misalnya ada garis pantai, ya, ini ada garis pantai. Nah pasti ada yang langsung airnya itu mengalir ke sini yang tidak masuk di 2 das ini. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada hujan di luarnya daerah aliran sungai, dia akan punya sungai lain. Ya.
kan punya sungai lain. Jadi yang ini hujannya ke sini, dia akan mengalir ke sana, yang di sini akan mengalir ke sana. Ini akan mengalir ke sini, yang di sini mengalir ke sana. Gampang. Dengan logika aja sudah ketemu. Ya. Penting itu. Bisa jadi nanti akhirnya kumpul ke sungai tersebut. Misalnya saya akan mencari catchment area yang di sini ya, titik kontrolnya. Ya. Maka catchment areanya kan hanya sekecil ini saja. Ya. Nanti bisa terkait, oke, kalau gitu yang di sini bagaimana? Ya mesti bersebelahan. Di sini mau dibangun dam, ya. Oke, catchment areanya ini mesti harus ini ya. Karena ini harusnya jauh ke sana. Mungkin ini sampai di sini. Maaf, coret-coretan. Kalau persis di tengah sini ya tinggal teruskan, nyambung. Kalau yang di sini itu jadi banyak catchment areanya itu adalah nampung di mana air hujan yang turun di atasnya situ akan mengalir ke sungai tersebut. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup paham? Ini sepele, tapi sulit membuatnya. Harus teliti gitu aja, dan harus paham mengenai peta kontur ya, dan paham mengenai kontur itu tadi. Cuma kita tidak terlalu diminta untuk cara membuatnya. Ya. Nanti bisa saya tunjukkan. Saya akan, kalau memang nggak ada lagi tanya, saya akan mutarkan video-video yang bisa dibuatkan Pak Bagus, kemudian sudah ada yang dari video lain, sampai membuat batas das ini gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelumnya. Jadi tadi mengenai komponen hidrologi atau komponen yang kita menganggap starting point-nya itu dari hujan. Ya. Karena itu akan bisa dimanfaatkan. Kalau startnya dari hujan, bagaimana nanti kita akan menghitung curah hujan itu nanti pada kuliah berikutnya seperti itu. Nah sekarang kenapa kita menghitung itu? Ya, karena harus seperti menampung di panci ya, di baskom itu tadi, basin itu ya, seperti river basin. Oke, sudah cukup jelas ya. Saya clear yang merah-merahnya ya. Masih tanya lagi enggak? Saya tidak teruskan, ini kan sudah jelasin sampai sini tadi ya. Nah ini kan membuatnya tadi saya sudah demonstrasi sebentar, tapi ini kalau keseluruhannya adalah seperti ini. Itu dicari punggung atau puncak bukitnya itu ya. Tadi sudah, ini yang water balance kita bahas di berikutnya. Nah, saya mau memutarkan video aja lah. Jadi sampai saya cek dulu mana yang sudah saya buka tadi. Bentar, kalau saya share screen on. Oh belum. Saya buka videonya. Ini videonya Pak Bagus saja dulu. Tapi ini sudah dengan menggunakan global mapper ya. Tapi tujuan saya hanya menunjukkan ini saja. Nanti ada video yang saya unduh dari lain juga.
pin ini nggak seluruhnya nanti karena mana share screen-nya ya. Oke. Share screen. Apa ini ya? Dari kontur batas das ya, tulisannya di situ. Di dalam perhitungan analisis hidrologi, terutama dalam merencanakan infrastruktur sumber daya air, seperti perhitungan debit banjir rencana, perencanaan bendungan, dan lain-lain, seringkali diperlukan data luas das, ataupun data peta topografi. Dalam materi kali ini akan didemokan bagaimana membuat batas das, generate contour, dan membuat polygon Thyssen di Global Mapper. Langkah pertama yaitu menentukan koordinat dari titik yang akan dibuat batas dasnya. Di sini dicontohkan adalah titik as bendungan Tugu di Trenggalek. Dari Google Earth dapat ditandai titik tersebut dengan cara add place mark sesuai koordinat lokasi bendungan. Selanjutnya, klik kanan pada tempat yang telah ditandai, lalu klik Save Place As atau simpan dalam KMZ File. Langkah selanjutnya, buka Global Mapper. Open data file dari file KMZ yang telah disimpan sebelumnya. Global Mapper menyediakan online source yang juga dapat dijadikan pilihan, tetapi akan memakan waktu lebih lama, terlebih lagi bila koneksi internet kurang baik. Klik icon bola dunia. Pilih SRTM Worldwide Elevation Data. Seperti di layar, kemudian klik Connect. Maka akan muncul terrain di titik lokasi yang sudah ditandai sebelumnya. Ubah unit di Global Mapper menjadi metrik dengan klik icon obeng atau configure. Di bagian projection, pilih UTM. Kemudian, klik OK. Setelah itu, klik icon Create Range Ring atau Ellipse, kemudian arahkan titik yang ditinjau, lalu klik kiri 1 kali. Atur radius lingkarannya, kemudian klik OK. Current workspace file KMZ sebelumnya dapat dinonaktifkan. Untuk membatasi wilayah yang akan dibuat batas das, kita dapat crop wilayah yang kita inginkan dengan klik icon rectangle atau square area feature,
kemudian gambar area yang ingin kita crop pada tiren. Beri nama bebas sesuai dengan yang dikehendaki. Bisa isi new layer name, kemudian klik OK. Tekan Escape 1 kali atau klik pada icon pensil atau Digitize Tool hingga kursor berubah menjadi tulisan edit. Klik 1 kali pada batas area yang akan di-crop. Pada current workspace, pilih atau klik bagian tiren atau SRTM, kemudian klik kanan, pilih option, lalu pilih cropping, kemudian pilih crop to currently selected polygon, kemudian klik OK. Jadi ada warna ini ketinggian ya. Yang warna merah tinggi, yang warna hijau biru lebih rendah. Klik ring yang telah ditandai sebelumnya untuk menjadi hilir dari batas das yang akan dibuat. Klik icon Create Watershed, atur Stream Cell Count, klik OK. Nonaktifkan das di luar das yang ditinjau dengan mengatur layer aktif di current workspace. Maka das dari bendungan Tugu sudah dapat di-create. Untuk generate contour, klik icon Create Contour. Atur contour interval, lalu klik OK. Data das dan kontur yang telah dibuat dapat dibuka dalam DWG format. Tinggal atur layer mana yang akan diaktifkan sesuai keperluan perhitungan. Save layer yang dikehendaki. Untuk export ke DWG format, pilih export vektor atau leader format.
Batas das dapat dibuat dengan klik pada batas dasnya, kemudian klik kanan, pilih Edit Area Feature. Buat layer baru dari batas das tersebut, namai sesuai dengan yang diinginkan. Serta batas das bisa diatur warnanya sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian klik OK. Untuk menentukan luas das, klik Current Workspace pada das, kemudian klik kanan, pilih Option. Di bagian label Use Selected Attribute Value, pilih Drain Area. Maka luas dari masing-masing subdas akan muncul di Global Mapper. Sementara luas total dari das tinggal dilihat pada titik hilir atau titik tinjau. Di situ akan muncul luas total dari das tersebut. Satuannya sudah dalam kilometer persegi. File batas das dan luas das yang telah dibuat dapat disimpan dalam AutoCAD format DWG. Untuk membuat polygon design, Saya kira sampai batas ya kita lakukan nanti materi polygon design belum. Tadi hanya memberikan ilustrasi aja, paling tidak mengenal garis kontur dan juga mengenal membuat batas das. Itu tapi Pak bagus tadi yang membuat itu menggunakan software Global Mapper. Saya punya lagi yang lain ini ya, caranya lain, tapi nanti yang untuk tugas di sini yang manual ya, setidaknya kan harus untuk cross checknya kan harus betul. Mana ya? Oh, bukan. Saya mau. Tadi sudah menemukan saya. Itu yang mau saya tunjukkan, mumpung sambil ngisi waktu. Tapi sebenarnya intinya kan pemahamannya sudah gitu ya. Mana tadi? Kontur, oke. Menggunakan Global Mapper juga, tapi lain ini yang membuat. Atau ada dua. Ya, apa ini kita coba.
Bedanya dengan yang Pak Bagus tadi ya. Menggunakan Google Earth juga, Global Mapper juga, tapi ya, share screen. Oke. Saya jalankan dari ini produksi dari orang lain ya, saya download ini. Silakan kalau emang nggak ada suaranya ini. Hanya tunjuk arah-arahnya. Tapi Pak Bagus kan memberikan panduannya. Cukup saudara itu ya. Kotaknya dulu. Ya. Sponsor tadi kan ini ada angka-angkanya jadi kita tahu elevasinya dia setiap 2 meter dipasang.
Ya, saya kira ini hanya ternyata kontur saja dia. Kalau Pak Bagus tadi sudah saya sepakat. Oke, ya. Baik, saya kira materinya hidrologi sampai dengan batas kontur yang hari ini. Ya. Walaupun tadi sudah kita mulai dengan komponen-komponen hidrologi yang kita pahami, dan karena nanti sumber awalnya kita menghitung hidrologi itu dari hujan, jadi nanti di kuliah-kuliah berikutnya nanti bagaimana infiltrasi, bagaimana penguapan, bagaimana itu ada cara-cara penghitungan. Ya. Saya kira kalau ada pertanyaan silakan, tapi yang jelas tadi hanya ilustrasi ya untuk penggambaran kontur supaya bisa membayangkan, karena kita hanya ketemunya di layar saja. Kalau dulu zaman saya sebelum itu, karena di teknik sipil itu diminta untuk namanya ilmu ukur tanah yang praktek untuk membuat garis kontur, tapi belum zaman komputer laptop seperti ini ya, kan masih manual, ngitungnya aja pakai mesin hitung, pakai ini angkanya, jadi harus digambar di kertas, dulu namanya kertas kalkir namanya, yang nanti bisa di blueprint ya. Jadi menggambar garis-garis konturnya dengan perhitungan yang rumit. Nah sekarang sudah ada hitungannya, malah ada Google Earth sudah mewadahi itu, orang tidak perlu mengukur lagi, kita percaya dari hasil satelit di situ. Tapi nggak apa-apa, ini sudah harus ikut kemajuannya ini. Memang harus bisa membayangkan sebenarnya gambar yang disampaikan itu kan modelnya ya, gambar nanti supaya menjadi suatu gambar perencanaan yang menunjang teknik sipil ya. Jadi itu masih basicnya, masih yang mau diisi bangunan ya, bangunan sipilnya belum direncanakan, nanti ada pelajaran di irigasi, bendung dan sebagainya, atau drainasi ya. Nanti akan diplot di peta-peta yang dibuat itu, petanya sudah tersedia dengan software-software yang ada. Nah, saking banyaknya software, ya tentu harus menghafalkan ya mana yang mana software bisa dipakai untuk hal seperti itu. Jadi yang video yang kedua tadi hanya membuat kontur. Video yang pertama yang Pak Bagus itu sudah langsung membuat catchment area, batas das ya, das daerah aliran sungai sama dengan catchment, karena baik, saya kira kita akhiri ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Saya ngecek pelan-pelan, tapi ini ternyata pertanyaan maju di grup 2 sudah sampai batas das. Nanti akan ada exercise yang disiapkan pertama untuk mereview ini. Oke, kalau itu bisa kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan ya. Jadi sudah 1,5 jam kurang sedikit. Mestinya kalau 100 menit itu lebih ya, harusnya sampai jam 5 lebih 10 ya. Silakan sisa waktunya untuk baca-baca. Oke, bisa kita akhiri kalau gitu. Dan kemarin sudah saya kirim bukunya dan ini bisa dibaca lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah.